Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tara Fadila Amatullah dengan NIM A1C419015 dari kelas reguler B Pendidikan Biologi 2019. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum perkembangan hewan dengan judul tipe-tipe telur, dengan tujuan yaitu untuk mengetahui tipe-tipe telur vertebrata serta untuk membandingkan beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Telur merupakan kumpulan makanan yang disediakan oleh induk untuk perkembangan embrio di dalam suatu wadah. Adapun struktur telur dapat dijelaskan pada praktikum berikut ini. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu alatnya pisau dan wadah. Kemudian bahan yang digunakan yaitu ada telur ayam, telur bebek, dan telur puyuh. Ini adalah telur ayam yang telah disiapkan. Di sini saya menggunakan telur ayam yang mentah dan juga telur ayam yang telah matang atau masak. Pada dasarnya struktur telur itu sama, namun ada yang tampak jelas pada telur mentah dan ada pula yang tampak jelas pada telur matang. Baiklah, ini merupakan telur mentah. Adapun struktur yang tampak jelas, yang pertama yaitu terdapat albumin atau putih telur, berfungsi sebagai pelindung zigot atau embrio dari goncangan, bahaya lain, dan sebagai cadangan makanan embrio. Yang kedua, terdapat kuning telur sebagai persediaan makanan bagi embrio. Nah, yang ketiga, terdapat kalaza atau tali kuning telur, berfungsi untuk menahan kuning telur supaya tetap pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di bagian atas kuning telur. Nah, kemudian terdapat membran kuning telur atau membran vitelin yang berfungsi untuk membungkus kuning telur. Di dalam kuning telur atau yolk ini terdapat keping lembaga atau keping germinal, disebut juga sel embrio. Sel embrio inilah yang akan tumbuh menjadi suatu individu baru. Setelah telur mentah, kemudian terdapat struktur yang tampak jelas pada telur yang matang. Dimulai yang pertama dari cangkang. Cangkang ini bersifat keras dan merupakan pelindung utama telur. Bagian ini memiliki pori-pori tempat keluar masuknya udara. Kemudian terdapat kutikula yang merupakan lapisan luar yang menyelubungi permukaan kulit telur, berfungsi sebagai pelindung pori-pori telur dan mencegah mikroba masuk. Kemudian juga dapat dilihat terdapat albumin dan yolk atau kuning telur. Albumin berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan, dan yolk berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Kemudian terdapat ruang udara yang berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Nah, itulah struktur dari telur ayam. Pada telur bebek itu disiapkan telur bebek yang mentah dan yang telah matang. Pada telur bebek mentah, strukturnya sama seperti telur ayam, terdiri dari albumin atau putih telur, kemudian terdapat kuning telur atau yolk. Nah, pada kuning telur itu terdapat keping germinal serta membran kuning telur atau membran vitelin. Nah, pada telur bebek juga terdapat kalaza. Kemudian pada struktur telur yang telah matang atau masak terdapat ruang udara. Kemudian terdapat cangkang pada telur bebek yang berfungsi untuk melindungi telur bebek, dan terdapat kutikula. Setelah itu terdapat yolk atau kuning telur serta albumin atau putih telur pada telur bebek. Nah, itulah struktur yang ada pada telur bebek, sama seperti telur ayam tadi. Pada telur puyuh yang disiapkan ada yang telur mentah dan ada yang telur matang. Pada telur yang mentah, adapun strukturnya sama seperti telur ayam dan bebek. Yang pertama itu ada albumin atau putih telur. Kemudian terdapat kuning telur atau yolk pada telur puyuh.
Terdapat juga membran kuning telur atau membran vitelin yang membungkus yolk. Adapun di dalam yolk terdapat keping germinal atau keping lembaga yang berada pada tengah yolk. Kemudian juga terdapat kalaza atau tali kuning telur. Selanjutnya adalah struktur dari telur yang sudah matang. Dimulai yang pertama dari cangkang berwarna putih dengan corak coklat. Pada telur puyuh juga terdapat kutikula atau lapisan yang menyelubungi kulit telur. Selanjutnya ada ruang udara pada bagian bawah kuning telur. Terdapat kuning telur serta albumin atau putih telur pada telur puyuh. Itulah struktur dari telur puyuh, sama seperti telur-telur sebelumnya. Nah, di sini sudah terdapat 3 telur. Yang pertama itu ada telur ayam, kemudian ada telur bebek dan telur puyuh. Berdasarkan ukuran, bisa dilihat bahwa telur ayam dan bebek itu relatif sama, sedangkan telur puyuh itu lebih kecil ukurannya. Nah, pada cangkang bisa dilihat cangkang pada telur ayam berwarna coklat dan pada telur bebek itu berwarna biru kehijauan, serta pada telur puyuh itu berwarna putih dengan corak kecoklatan. Dapat dilihat tipe telur pada telur ayam, bebek, dan telur puyuh itu menurut banyak dan sedikitnya lecit termasuk tipe polilesital. Sedangkan berdasarkan letak yolknya atau persebaran yolknya termasuk sentrolesital. Baiklah, kesimpulan saya pada praktikum hari ini yaitu berdasarkan banyak dan sedikitnya yolk, telur unggas termasuk ke dalam tipe polilesital, di mana telurnya mengandung cukup banyak yolk dan tertimbun di dalam suatu area di dalam sitoplasma telur. Kemudian berdasarkan letak yolknya termasuk tipe sentrolesital, di mana yolknya tertimbun di suatu area dan berada di tengah-tengah telur. Baiklah, sekian praktikum yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.